Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Sabtu 30 Mei 2020. Firman Tuhan akan kita bersama-sama renungkan dari Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan, duduk bersama dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita tetap penuh dengan sukacita dan produktif walaupun kita di rumah saja. Terhitung sejak tanggal 2 Maret 2020 pasca diumumkannya 2 warga negara Indonesia yang positif terkena COVID-19, bangsa Indonesia berupaya menangkal invasi virus corona. Berbagai upaya dibuat supaya Indonesia dapat menekan penyebaran virus ini dengan social distancing, berlanjut menjadi physical distancing, hingga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Portal-portal ini tentu baik dan menuntut disiplin dari kita sekalian. Setelah lebih dari 2 bulan tinggal di rumah, kerja di rumah, dan ibadah dari rumah, ada bahaya kita terkena simptom cabin fever. Istilah cabin fever menunjuk pada beragam perasaan negatif yang timbul akibat terlalu lama terisolasi dalam suatu tempat. Mari kita kenali gejalanya. Pertama, yakni merasa sedih, gelisah dan putus asa, lemas dan kurang energi, mudah marah dan cepat tersinggung, sulit berkonsentrasi dan berpikir,
sulit percaya pada orang-orang yang ada di sekitar, dan tidak mampu mengendalikan emosi serta stres. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengatasi simptom ini? Bacaan hari ini memberikan jawabannya untuk kita. Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Namun apa yang terjadi? Dikatakan Petrus malah berpaling dan melihat murid yang lain. Murid yang dikasihi oleh Yesus. Yesus mengharapkan supaya Petrus hidup terfokus pada Yesus. Namun Petrus malah sibuk ngurusi murid yang lain. Maka Yesus berkata lagi kepada Petrus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Yohanes 21 ayat 22. Kembali Yesus mengingatkan Petrus untuk tidak sibuk ngurusin murid yang lain, namun selalu mau terfokus pada Yesus. Sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam hidup ini yang membuat kita tidak bahagia adalah karena kita terlalu banyak mengurusi hidup orang lain. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Iri, gak senang melihat orang lain lebih berhasil, lebih sukses dan lain-lain. Supaya kita bahagia dan dapat mengatasi simptom cabin fever, firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk mensyukuri hidup. Caranya dengan berfokus pada Yesus dan jangan menjadi pribadi yang iri, sirik, dan sibuk ngurusi orang lain. Semoga kita dimampukan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, terfokus padanya, hingga hidup kita boleh semakin menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.